kita akan melihat apa sih yang menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan kita, apakah kita memilih modal ekuitas atau modal utang. Ada beberapa faktor yang menuntun kita dalam memilih modal. Ini memang secara umum saja, memang nanti ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lagi dari pemilik usaha untuk menentukan apakah dia memilih utang ataukah memilih modal sendiri. Yang pertama adalah tentang keuntungan potensial. Maksudnya di sini, apakah kita mampu memprediksi ke depan usaha yang kita geluti itu, usaha yang kita lakukan itu akan mempunyai prospek yang baik atau tidak. Berikutnya adalah risiko keuangan. Kemungkinan usaha itu akan mengalami masalah keuangan atau dia akan gagal dalam pengelolaan keuangan. Berikutnya adalah masalah manajemen, masalah pengendalian usaha. Oke, kita akan lihat sekarang satu persatu. Untuk keuntungan potensial. Di sini, bila wirausaha optimis memiliki keyakinan bahwa terhadap masa depan perusahaan, ini berarti ada peluang untuk meningkatkan keuangan. Kalau dia optimis, ya ceritanya ke depan saya akan dapat untung, mudah dapatkan laba. Kalau begitu kan tidak mungkin kita akan berbagi pada orang lain. Ya kan, kalau ada keuntungan yang tidak usah dibagi pada orang lain, kita harus lakukan sendiri. Berarti kita tidak mau menambah owner, kan? Kita tidak akan menambah owner, tapi akan lebih baik memang kita mencari utang, sehingga ada yang mengendalikan perusahaan itu kita sendiri, dan yang menikmati keuntungannya nanti adalah kita sendiri. Itu kalau dari keuntungan potensial. Ini bisa diberikan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Nah, di awal kita memiliki modal 100.000. Kemudian kita perlu menambah modal lagi 100.000. Kemudian bisa saja kita mengeluarkan saham, ataukah istilah lainnya adalah kita melakukan kerjasama dengan rekanan, yang mana itu bisa menambah modal lagi 100.000. Ataukah juga kita bisa juga mendapatkan pinjaman dari bank dengan menambah utang dengan bunga 10% setahun. Ini baru umpama, ya kan, misal. Kemudian dengan biaya bunga setahunnya adalah 10.000. Apabila diperkirakan kita memiliki laba operasional sebelum bunga dan pajak 28.000, sehingga kita akan mendapatkan return sebesar 28.000 per 200, karena kalau menggunakan modal sendiri. Kemudian ini muncul pertanyaan, bagaimanakah neraca dan laporan rugi dengan modal saham dan modal utang? Kalau modal saham ini yang dimasukkan adalah modal sendiri, karena saham itu adalah sebagai bukti ikut memiliki perusahaan, sehingga ikut juga di dalam pengendalian perusahaan. Oke, ini yang akan bisa menjadi pertimbangan kita, apakah kita akan memilih utang ataukah memilih modal sendiri. Kalau yang nampak di slide ini adalah kita menyampaikan inilah posisi modal yang dinampak di neraca, bahwa apabila kita gunakan utang, di sini akan ada utang sebelah pasifnya 100 dan modal 100, aktifanya 200. Kalau kita gunakan modal saham atau modal sendiri,
sehingga kita tidak memiliki utang. Kita memiliki modal seluruhnya adalah 200. Berikutnya kita akan lihat di rugi laba. Nah, rugi laba ini memang akan nampak bahwa apabila kita menggunakan ekuitas, semua berasal dari modal sendiri, maka kita tidak mengeluarkan biaya bunga. Biaya bunganya 0. Jadi kalau kita menggunakan utang, karena tadi ada modal sendiri 100, utang 100, ada biaya bunga yang kita keluarkan sampai 10.000. Sehingga apabila kita lihat dari return on equity investmentnya, itu ada, kalau dengan modal sendiri hanya 14%, dengan modal utang itu sampai 18%. Oke, kita lanjutkan. Untuk pertimbangan berikutnya adalah risiko keuangan. Kalau risiko keuangan itu bila pengelola, bila pengusaha atau wirausaha ini memiliki sebuah keyakinan bahwa kedepannya kayaknya usaha saya akan tidak begitu baik karena ada kondisi ekonomi, karena siklus produk, mungkin karena persaingan ya, siklus produknya ini sudah tidak lagi pertumbuhan, sudah perkembangan, mungkin sudah anti klimaks, dan malah perlu ada inovasi-inovasi baru sehingga mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Ataukah dari jenis usaha yang kita lakukan sudah banyak pendatang baru, banyak persaingan, sehingga kedepannya mungkin akan lebih alot untuk perkembangannya. Kalau kondisi seperti ini, memang kayaknya pengusahanya ini apabila ingin menambah modal atau wirausaha ini pasti akan mempertimbangkan untuk mencari modal dalam bentuk utang. Ini sebagai sebuah ilustrasi yang melihat bahwa kedepannya kondisinya tidak semakin baik adalah ada pertimbangan laba operasional sebelum bunga akan mengalami kemungkinan penurunan dari 28.000 menjadi 18.000 dan dia akan menurun menjadi 10.000. Apabila ini diasumsikan seperti ini, sekarang bagaimanakah dari laporan keuangannya? Ini bisa kita lihat sebagai pertimbangan untuk menuntun kita, apakah kita masih bertahan dengan modal sendiri ataukah sebaiknya kita mendapatkan utang, ataukah apakah kita bertahan untuk tetap cari utang ataukah kita malah mempertimbangkan untuk mendapatkan modal sendiri. Dari yang warna biru ini kita akan menggunakan utang 90%, jadi lebih banyak utangnya. Kemudian kalau yang warna agak hijau ini adalah dengan utang 50%. Nah, bisa dilihat return on equity investmentnya terakhir. Semakin kecil laba dari semula 28, berikutnya menjadi 18, kemudian menjadi 10. Ini menyebabkan rasio yang penurunannya cukup drastis apabila kita menggunakan utang sampai 90%. Dan malah pada saat kita mendapatkan laba 18.000 dengan menggunakan utang 90%, kita sudah laba bersih kita 0. Masih pada saat kita menggunakan utang 50%, 50-50 sebenarnya, sebagian modal sendiri, sebagian pakai utang. Kita di sini memperbanyak adanya modal sendiri, malah kita masih untung 8.000. Apabila kita mendapatkan untung hanya 10.000,
dengan utang 50% ini kita malah baru menemukan kondisi laba bersih kita 0. Ini sebagai sebuah ilustrasi saja bahwa kita akan lebih baik memperkecil penggunaan utang dan menambah penggunaan modal sendiri. Karena kalau dengan modal sendiri kita tidak harus menanggung biaya bunga ini. Biaya bunga yang 10.000 ini kita tidak harus keluarkan. Kalau penggunaan sampai 90% kita menggunakan biaya bunga sampai 18.000. Ini kan ada penurunan biaya bunga yang harus kita tanggung.